Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, yang sore ini sudah memenuhi panggilan undangan kami terkait nanti ada informasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Pendidikan Jamsi Khusus terkait dengan perkembangan terkini penanganan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, termasuk hari ini tadi ada penahanan tersangka baru yang detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan. Sekaligus pada kesempatan ini ada dari ahli lingkungan Prof. Bambang dari IPB yang nanti akan menjelaskan terkait dengan kerusakan yang terjadi dalam perkara ini. Monggo Pak Dirjen, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasubdit, hari ini kami sampaikan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Hari ini tim penyidik telah memanggil 11 orang saksi, sehingga total sampai dengan hari ini sudah 130 orang saksi kita periksa, dan dari 130 tersebut 9 orang telah kita tetapkan sebagai tersangka. Hari ini 1 dari 11 orang saksi tersebut kami tetapkan sebagai tersangka setelah memperhatikan alat bukti yang telah kami kumpulkan. Saksi yang kami tetapkan adalah saudara RL Romeo 5 dalam kapasitas selaku General Manager PT TIN. Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka, dan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan percepatan penahanan perkara, yang bersangkutan selanjutnya kami lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Pondok Bambu. Adapun kasus posisi yang dilakukan oleh saudara RL adalah bahwa tersangka RL dalam kapasitas selaku General Manager telah menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE, masing-masing dari PT Timah, di mana dalam rangka untuk mengakomodir perjanjiannya tersebut, saudara RL melakukan kegiatan pengumpulan biji timah yang di-cover dengan pembentukan perusahaan boneka atau perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh saudara RL untuk mengakomodir pengumpulan biji timah. Nah, adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam perkembangan penanganan korupsi. Selanjutnya, untuk membuat terang peristiwa pidana ini akan kami persilakan Profesor Bambang selaku ahli lingkungan untuk menggambarkan betapa rusaknya, betapa berbahayanya kegiatan pertambangan ilegal ini. Mungkin pada Profesor silakan. Baik, terima kasih Pak Didik, teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Dalam hitungan beberapa menit ke depan, kami ingin menunjukkan
hasil verifikasi lapangan, kemudian dianalisis dan kita menggunakan satelit. Sampai hari ini kita tahu berapa yang sudah dibuka dan seperti apa kondisinya, dan terakhir itu nanti seberapa besar nilai kerugian lingkungan ya yang harus ditanggung oleh negara seperti itu. Izin saya berdiri mungkin. Jadi ini pertama video kondisi di lapangan ini ya. Baiknya. Kebetulan saya juga ke lapangan. Ini bukan hanya satu lokasi, ada beberapa lokasi banyak karena ada di cover di seluruh area di Bangka Belitung. Ini sudah dibuka begitu ya. Apakah dia dalam kawasan hutan, apakah dalam kawasan hutan maupun di luar ya. Nah seperti itu, ini juga sama ya, sudah dibuka semua sama mereka. Nah inilah yang kalau dari pesawat kita lihat ya, ada bongkah-bongkah itu, dan ini adalah setelah kemarin banyak curun hujan kemudian ditutup oleh air-air tadi itu. Dan sebetulnya ini juga berbahaya ya. Jadi teman-teman bisa lihat betapa dasarnya kerusakan itu gitu ya. Apalagi di beberapa wilayah kawasan hutan itu ditemukan juga, misalnya di kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sebagainya begitu. Dan yang menariknya lagi, tidak banyak yang menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi bisa terbayangkan betapa rusaknya ini ya, seperti ini. Reklamasi mestinya dilakukan faktanya seperti ini. Karena ya itu tadi, jaminan reklamasi tambangnya itu terlalu kecil untuk mengkapur seluruh areal ini. Dan sama-sama kita lihat ya nanti dari beberapa slide berikut ya, bisa lihat ini ya. Oke. Nah ini juga sama ya, dalam rangka untuk pembukaan itu berbagai macam aktivitas kegiatan dilakukan ya, dan hasilnya seperti ini yang ditinggalkan begitu saja begitu ya, seperti itu. Ya Mas, langsung slide berikutnya. Cukup. Cepat masuk ke slide dibesarkan. Nah jadi kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit yang mulai dari awal ya, seperti apa ini misalnya pada bulan Juni 2015, yang merah-merah ini adalah wilayah IUP dan ini adalah non-IUP, tidak ada IUP-nya. Jadi kami tracking ya 2016, 17, 18, 19, 2020 dan sebagainya sampai 2022 ya. Nah dari sini bisa dilihat ya bahwa ininya makin besar ini. Ya ini adalah yang non-IUP. Ini hanya contoh saja ya, kami punya banyak ini. Ya, next berikut. Nah ini juga sama, jadi teman-teman lihat di Februari 2015 ini belum dibuka. Kemudian 1 tahun kemudian Mei 2016 ini sudah dibuka. Ya, dan kemudian ini kami percepat ya di 2020 ini dibuka. Nah inilah kemudian nanti yang akan menjawab pertanyaan apakah cara yang dilakukan benar atau tidak. Karena nanti kalau di kawasan hutan sudah ada regulasinya ya, harus dengan izin pinjam pakai dan sebagainya, harus dengan proses-proses lain ya, AMDAL dan sebagainya, sehingga tidak boleh sembarang dibuka seperti ini, seperti ya. Next berikut. Nah ini contoh ya, ini yang merah ini adalah IUP mereka ini. Contoh, dan ini non. Kemudian dari sini kita lihat ini IUP yang merah ini. Nah ini juga makin besar ini. Nah di sini kita masih lihat ada yang hijau-hijau. Nah kemudian di September 2023 ini yang ini makin besar juga. Nah ini mereka sudah mulai ini kerjakan di sini. Jadi kami tracking semua ini ya, ada sekian, nggak perlu saya sebut ya, banyak sekali ya lokasi ini untuk membuat terang suatu perkara, dalam hal ini perusakan ini seperti ini gitu ya. Silakan next. Nah dari hitungan kami mendapatkan bahwa
sampai hari ini begitu ya, IUP yang terdapat per kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, misalnya Bangka itu ada 76.722,227 hektar. Bangka Barat 56.358,218 hektar. Bangka Selatan 117.088,585 hektar. Bangka Tengah 30.808,598 hektar. Bangka Belitungnya sendiri 30.434,148 hektar. Kemudian di Beltim, di Belitung Timur itu 37.535,452 hektar, dan di Kota Pangkal Pinang sendiri ada 706,346 hektar. Nah, totalnya itu semua di di 1 sampai 7 ini adalah 349.653,574 hektar. Berikut. Nah, kemudian ini yang sudah digali sampai dengan sekarang. Berdasarkan perhitungan kami dari tracking 2015 sampai dengan saat ini, ya, dan dibantu oleh satelit dan sebagainya, karena kami verifikasi lapangan, checking, ambil sampel dan sebagainya, memastikan seperti yang tadi dilihat di video itu, dan kami akhirnya mendapatkan data seperti ini. Jadi di Bangka sendiri itu sudah dibuka 28.479,557 hektar, di Bangka Barat 24.836,483 hektar, Bangka Selatan 24.372,431 hektar, di Bangka Tengah 24.222,049 hektar, di Belitung 25.180,136 hektar, kemudian di Belitung Timur 43.175,372 hektar. Ini kenapa di merah? Karena ini yang paling besar di antara ini, kabupaten ini, dan di Kota Pangkal Pinang sendiri ada 97,036 hektar. Total yang sudah dibuka sampai hari ini adalah 170.363,064 hektar. Next. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini batas kabupaten ini. Nah, ini. Nah, bisa dibayangkan ini bukaan semua ini. Ini misalnya Kabupaten Bangka. Kemudian di Bangka Barat juga sama ya. Merah-merah ini adalah bukaannya juga seperti ini. Jadi kami punya data seperti ini gitu ya. Seluruh kabupaten bahkan sampai dengan kecamatan dan desa. Next. Gitu. Nah, kemudian dari perhitungan tadi yang 170.000 itu akhirnya kami mendapatkan bahwa luas galian tambang yang berada di dalam kawasan hutan Provinsi Bangka Belitung itu 75.345,751 hektar. Ini bersumber dari hutan lindung 13.875,295 hektar, HPT 59.847,252 hektar, kemudian hutan produksi yang dapat konversi 77,83 hektar, kemudian ada taman hutan raya 1.238,97 hektar, bahkan di taman nasional pun ada, yaitu 306,456 hektar, sehingga totalnya adalah 75.345,751 hektar. Ikut. Nah, next. Nah, ini gambaran saja ya. Di desa ini seperti ini peruntukan bukaannya itu. Ya. Sudah bisa terbayangkan lah kata orang environmental destruction, ya, perusakan lingkungannya seperti apa begitu ya. Berikut. Nah, di contoh lain di desa Kit, Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka seperti ini. Jadi ini air ini. Ada yang berwarna biru ininya, ada berwarna hijau dan sebagainya. Next, ikut. Nah, akhirnya jadi sudah disampaikan tadi, hingga hari ini total luas yang sudah dibuka itu adalah 170.363,064 hektar, terdiri dari luas galian di kawasan hutan 75.345,7512 hektar, luas galian non kawasan hutan 95.017,313 hektar, dan dari luasan yang 170.000 ini ternyata yang memiliki IUP itu hanya 88.900,462 hektar, dan yang non IUP itu 81.462,602 hektar. Nah, ini tambahan saja dari hitungan kami ya, dari bukaan berdasarkan setelah satelit dan verifikasi lapangan, kami menemukan bahwa tambang yang sudah dibuka antara darat dan laut itu sudah hampir 1 juta hektar.
yaitu 915.854.652 hektar. Ini terbagi dua. Ini tadi yang kita bahas, itu adalah yang daratnya 349.653,574 hektar, dan kemudian yang lautnya itu 566.201,08 hektar. Nah, dari 349 ini tadi sudah sama-sama kita lihat. Nah, di kawasan hutannya ada 123.000 hektar, 12,010 hektar. Berikut next. Nah, akhirnya sampai pada kerugiannya. Kami menghitung berdasarkan Permen LH nomor 7 tahun 2014. Tadi kan dibagi ya antara kawasan hutan dan non ya. Nah, di kawasan hutan sendiri ya kerugian lingkungan ekologisnya itu 157,83 T, ekonomi lingkungannya 60,276 T, pemulihannya itu 5,257 T. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah 223.366 miliar 246.027.050 rupiah. Oke ya, next. Dan kemudian yang non kawasan hutan, ya biaya kerugian ekologisnya, ya itu 25,87 triliun, dan kemudian kerugian ekonomi lingkungannya 15,2 T, dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah 6,629 T. Jadi total untuk yang APL adalah 47,703 triliun. Next. Nah, kalau semuanya digabungkan, maka kerugian ekologisnya, baik yang terjadi di kawasan hutan maupun non kawasan hutan, itu adalah 183,7 triliun. Ekonomi lingkungannya ya, perusakan dan sebagainya tadi, 74,479 triliun. Biaya pemulihannya adalah 12,157 triliun. Totalnya, kerugian akibat perusakan tadi itu, yang harus juga ditanggung oleh negara, adalah 271 triliun, 69 miliar, 688 juta, 18.700 rupiah. Kira-kira begitu, Pak Didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil penghitungan kerugian ekologis dari ahli, dan kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Tentang berapa hasilnya nanti masih kita tunggu. Dari hasil apa yang dipaparkan oleh Profesor Bambang, nampak bahwa sebagian besar lahan yang ditambang adalah masuk ke kawasan hutan, dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, sehingga menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.